Anda masih bersama kami di Reportase Pagi. Di balik keindahan alamnya, Sumba ternyata menyandang predikat sebagai pulau dengan penduduk termiskin ketiga di Indonesia. Ya, dalam segmen Ibu Pertiwi kali ini, reporter Victor Pangaribuan bersama juru kamera Indra Hadi mengunjungi sebuah desa di Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Desa Dikira. Dan berikut ini reportasenya untuk Anda. Ya, menurut saya Pak, kalau bisa merata semua sehingga itu masyarakat dia bisa tenang dan bisa mereka punya anak-anak yang sekolah juga bisa mereka belajar. Saya bilang. Bukannya ini apa obat rumah sakit tidak baik, tapi karena obat rumah sakit tidak berfungsi saya. Bak surga yang tersembunyi, begitulah yang kerap digambarkan pada keindahan alam Pulau Sumba. Hamparan padang sabana yang eksotis juga pantainya yang elok salah satu bukti simpanan kekayaan yang tidak ternilai. Namun ironis, meski memiliki kekayaan alam pulau yang dikenal sebagai Pulau Cendana ini justru menduduki peringkat ketiga dengan penduduk termiskin di Indonesia. Salah satunya adalah Desa Dikira di Kabupaten Sumba Barat Daya. Desa Dikira berjarak sekitar 36 km dari pusat kota Tambolaka. Desa yang dihuni oleh 312 kepala keluarga ini sebagian besar berteduh dari panas dan hujan di rumah kecil beratap daun yang disebut kareka. Rumah panggung berlantai kayu ini hanya memiliki satu ruangan yang menyatu dengan tempat tidur, dapur, dan ruang keluarga. Tak hanya kondisi kehidupan warganya, pelayanan fasilitas seperti kesehatan di desa ini juga terbilang minim. Di sini hanya ada satu puskesmas pembantu atau pustu. Nah, ini pustu bangunannya masih bagus begitu, tapi memang kosong seperti ini. Iya, habis rehab, ini tidak ada lagi yang tinggal di sini. Tidak ada lagi perawatnya yang mau tinggal di sini karena kita apa alasnya saya tidak tahu. Tidak ada di sini, berarti ini tidak difungsikan kembali untuk melayani kesehatan warga. Ya. Nah, kalau warga di sini ada yang sakit, dibawa kemana nih? Di puskesmas lain atau di rumah sakit besar. Mas. Puskesmas lainnya begitu ya. Ya. Berapa jaraknya dari sini? 13 kilo. 13 km. Wow, cukup jauh ya. Kondisi itulah yang hingga kini membuat banyak warga menggantungkan kesembuhan penyakitnya kepada seorang tabib desa. Adalah Melkianus Bililede. Tabib desa inilah yang sering kali didatangi warga untuk berobat. Pengobatannya pun cukup sederhana, yakni hanya dengan segelas air yang telah didoakan. Orang bisa cepat sembuh, yang penting itu percaya, yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Jadi kalau keyakinannya hanya orang bisa cepat sembuh, yang penting itu percaya, yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Jadi kalau keyakinannya hanya mengharapkan obat tanpa meyakini bahwa Tuhan itu ada, sama juga sia-sia.
Meski begitu, banyak warga yang justru merasakan keampuhannya. Karena perawatannya lebih bagus. Bukannya ini apa, obat rumah sakit tidak baik, tapi karena obat rumah sakit tidak berfungsi. Tidak bisa mengobati penyakit saya. Selain fasilitas kesehatan, warga desa Dikira ini juga mengeluhkan kekurangan pasokan listrik. Alhasil mereka hanya mengandalkan pembangkit listrik tenaga sinar matahari atau lebih dikenal solar panel. Namun tetap saja solar panel ini hanya mampu menerangi 3 buah lampu saja di setiap rumah. Selain itu, dari 312 kepala keluarga, hanya 100 kepala keluarga saja yang memiliki alat ini. Ya menurut saya Pak, kalau bisa merata semua sehingga itu masyarakat dia bisa senang dan bisa dia mereka punya anak-anak yang sekolah juga bisa mereka belajar saya bilang. Malam-malam gitu. Sadar akan minimnya pasokan listrik, salah satu warga desa Dikira yakni Matius Mali kemudian memutar otak untuk bisa memproduksi listrik sendiri, yakni dengan memanfaatkan biogas dari kotoran ternak. Pria yang berprofesi sebagai peternak sekaligus petani sayur ini setiap harinya mengumpulkan kotoran dari 6 ekor kerbau yang dipeliharanya dan kemudian dimasukkan ke dalam reaktor. Nah, di bawah sini ini ada tempat pengumpulan kotoran yang disebut reaktor. Jadi di dalam sini kotoran diubah menjadi gas metan begitu ya. Ini berapa lama ini kira-kira jadi gas begitu? Ya kurang lebih 6 jam ya. Setiap harinya 6 jam iya. Sudah bisa langsung pakai ya? Bisa, iya bisa. Ini langsung bisa mengalir ke dapur ya? Di kompor, ya bisa di kompor ya. Oke. Dari gas metana yang dihasilkan kotoran tersebut, warga menggunakannya untuk penerangan lampu hingga memasak. Dari setiap 1 meter kubik biogas bisa dihasilkan energi listrik sebesar 1 kWh. Sementara untuk memasak, penggunaan biogas dinilai lebih hemat. Karena untuk 1 meter kubiknya setara dengan 3,5 kg kayu bakar atau minyak tanah 0,8 liter. Bahkan api yang dihasilkannya pun api biru, sehingga bisa mempercepat proses memasak. Dulu kami masih pakai kayu api atau minyak tanah, memang agak sulit. Tapi sekarang ada biogas, kami bisa hemat minyak tanah dan kami senang pakai biogas. Selain memanfaatkan gas metana, limbah atau ampas sisa kotoran ternak dari dalam reaktor ternyata juga dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk organik. Nah, ini disebut outlet. Jadi di bak penampungan ini adalah ampas dari kotoran yang gas metannya sudah keluar, sementara ampasnya dikumpulkan di sini. Dan satu lagi hal positif yang bisa diambil adalah ampasnya digunakan oleh warga setempat untuk dijadikan pupuk. Pupuk ini sendiri biasanya digunakan Matius untuk berkebun sayur di ladang. Teknologi biogas merupakan teknik tepat guna karena prosesnya terbilang mudah dan hemat biaya. Ya sebelum ada biosluri, kami biasa tanam sayur ya, untuk konsumsi sendiri. Sejak biosluri ada, kami bisa tanam sayur sebanyaknya dan kami bisa jualnya di pasar dengan harga Rp2.000 satu ikat. Ya, meski sejatinya Sumba harus menyandang predikat sebagai pulau dengan penduduk termiskin ketiga di Indonesia, namun warganya kini telah merasakan manfaat dari sumber energi hijau yang sudah disediakan oleh alam, mulai dari air, angin, tenaga matahari, hingga biogas dari kotoran ternak. Dan jika pemerintah pusat tidak lagi tutup mata akan kondisi Sumba, maka pemanfaatan energi terbarukan ini akan membuat Sumba menjadi pulau pertama di Indonesia yang 100% bebas energi fosil tahun 2025. Dan tentu bisa menjadi percontohan bagi pulau-pulau lain yang berdiri di atas Ibu Pertiwi. Victor Pangaribuan, Indra Hadi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
Ya, semoga nanti Dito, presiden baru kita ini bisa melakukan pemerataan hingga ke Pulau Sumba ini ya nanti ya. Ya, betul sekali. Apalagi kita bisa lihat sendiri bahwa bagaimana potensi wisata alamnya sangat besar. Ya, betul sekali. Dan Anda jangan kemana-mana karena kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Ya, diantaranya tentang kelahiran panda kembar 3 di Tiongkok. Kami segera kembali. Bersama kami di reportase pagi. Dari kamu aja ya yang selanjutnya ya. Aku terima kasih. Nggak mau sweet aja. Enggak. Sweet. Enggak, udah nggak mainan yang kayak gitu-gitu udah. Koin, tos koin. Nggak mau. Tos koin. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di reportase pagi. Garuda apa jalak? 100.000 aja sini, kasih buat aku tapi. Garuda apa jalak?